Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram usul ila muallif hadal kitab. Sayyidina qaulullah bersama. Wa nafa'ana bi ulumihim wa nafa'ana bi nuraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man usiba bi musibatin fa kharraqa lahu sauban aw daraba lahu sadran faka'annama ahada romhan wa haraba rabbihi maulahu. Al-hadis sadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Daqaiqul Akhbar, yang mana di pengajian pagi hari ini kita akan berbicara tentang masalah babus sabri alal musibah, bab tentang kesabaran kita menghadapi musibah. Dalam artian di sini musibah kematian. Nah, ini di kitab Daqaiqul Akhbar hadirin. Ini kitab yang kemarin di awal-awal sudah kita kaji dengan berbagai kehidupan serta kematian yang akan kita hadapi, mulai dari kedatangan malakul maut sampai kita dicabut ruh kita, sampai wafat, sampai kita masuk ke liang lahat, sampai kita berada di alam barzah. Nah, di bab ini kembali kitab Daqaiqul Akhbar mengajak kita untuk bertafakur kepada orang yang masih hidup tentang bagaimana musibah yang menimpa terhadap kematian harus kita hadapi dengan sabar. Inilah babnya. Babnya nyempil ini, bab di akhir. Nah, kalau ketemu dengan babu sabri alal musibah di kitab Daqaiqul Akhbar, berarti ini pertanda bab kematian sudah kelar. Nah, berarti ini bab nyempil, artinya bab emang sedikit. Setelah ini baru masuk ke bab tentang hari kiamat, terutama masalah sebelum datangnya hari kiamat, di antaranya turunnya Dajjal, turun Mahdi, turunnya Kanjeng Nabi Isa, terus sampai tiupan sangkala malakul Israfil, nanti disebut dengan hari kiamat. Lalu ada ba'as, mahsyar, surga, neraka. Selesai kitab, tamat ngomong Pak, tapi masih panjang. Ya, insyaallah akan kita kaji di setiap minggu insyaallah. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, ini bab tentang sabar alal musibah. Sayyidina Ali radhiyallahu an, as-sabru ala salasati aqsam. Sabar itu ada 3 bagian, Pak. Yang pertama, as-sabru ala ta'at, sabar ketika kita menjalankan perintah Allah,
dalam artian sabar kita dalam mengerjakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Contohnya seperti apa? Nah ini seperti kita duduk di sini. Itu kan penuh kesabaran, Pak. Menjalankan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara berjamaah sholat subuh, perintah Allah. Walaupun dingin, walaupun ngantuk, kita sabar berangkat dari rumah menuju musola. Setelah itu duduk di majelis taklim mendengarkan ilmu Allah. Sabar berarti. Nah inilah tingkatan sabar yang paling hebat. Sabar menjalankan taat kepada Allah, ini menjadi nilai yang sangat luar biasa. Insya Allah ini sabar mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar menjalankan perintah Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wa sabri anil maksiat, sabar menghadapi maksiat. Lah ini yang susah. Ini yang susah, Pak. Sabar tadi yang pertama, mengerjakan perintah Allah itu gampang. Adzan berangkat, ada thalabul ilmi berangkat, tidur gak tidur duduk, selesai, sabar kok. Tapi sabar dalam menghadapi maksiat ini yang sangat sulit. Mata nggak bisa lihat dari perkara yang memang dilarang oleh Allah. Mulut gak bisa ngomong dari berbohong, gibah, lain sebagainya. Itu kan ya. Ketika kita nggak menjalankan semua yang dilarang oleh Allah, berarti kita sudah salah jalan. Sebaliknya kalau kita sudah bisa menahan diri dari maksiat, sabar berarti ini suatu nilai yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sulit, Pak. Ngomong mah gampang, sabar anil maksiat gampang. Praktek di lapangan yang susah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, apalagi sekarang banyak sekali maksiat yang memang jelas. Lihat HP, lihat aplikasi lain sebagainya, konten-konten yang memang berbau yang maksiat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, akhir zaman. Nah ketika kita bisa, Pak, menahan diri dari maksiat, disebut dengan sabar. Ini menjadi nilai ibadah bagi kita. Dua. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, wasabri alal musibah, yaitu sabar ketika mendapatkan musibah. Ya, musibah. Nah, ini yang akan kita bahas, sabri alal musibah. Nah, dari tiga tingkatan ini, sabar alal taat, sabar alal ma'anil maksiat, sabar alal musibah. Sabar alal musibah, semua orang bisa, gampang. Bapak mendapatkan musibah, sabar bisa. Tapi ketika kita sabar menghadapi taat, menjalankan taat, menjauhi maksiat, itu yang susah. Harus kita laksanakan dan harus kita perjuangkan. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi maksiat Allah. Itu. Nah, wasabri alal musibah, musibah hadirin. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar, yang dimaksud dengan musibah di sini adalah tentang musibah kematian. Yang sudah jelas bahwa ayat Al-Qur'annya menjelaskan, idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal gak bisa maju, gak bisa mundur. Siapapun pasti akan merasakan dengan datangnya kematian. Entah itu menimpa istri kita, entah itu menimpa anak kita, entah itu menimpa tetangga kerabat kita. Ketika kita menghadapi musibah kematian ini, kita pun diperintah untuk sabar dalam menghadapinya. Nah, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menulis surat, hadirin, kepada seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal suatu hari ditinggal oleh anak tercinta. Kanjeng Nabi waktu itu nggak bisa melayat. Akhirnya Kanjeng Nabi mengirim surat kepada Mu'ad.
isi suratnya. Isi surat yang ditulis oleh Kanjeng Nabi kepada Mu'ad bin Jabal atas kematian anaknya. Isinya kata Kanjeng Nabi, wahai Mu'ad bin Jabal, summa inna nupusana, sesungguhnya diri kita, dalam artian di sini dirimu dan diriku, nupusuna kata Kanjeng Nabi, wa amwalana, harta kita kata Kanjeng Nabi, wa ahalina, ahli kita, anak istri, wa auladana, anak-anak kita, cucu lain sebagainya ke bawah, wa amwaluhum, dan harta semuanya, hum berarti harta kita semua kata Kanjeng Nabi, min mawahibillahi, diri kita, harta, ahli, anak itu sebagian pemberian dari Allah, al-hani'ati, yang Allah berikan dengan penuh rahmat dan kesenangan, wa iwarihi al-mustada'ati namata'u biha ila azalin ma'dud, sesungguhnya diri kita, harta kita, anak-anak kita, istri-istri kita itu adalah wa awarihi al-mustaudaati, itu adalah pemberian Allah, Allah titipkan kepada kita, titipan. Natabata'u, engkau mengambil keuntungan dari harta, engkau pakai harta yang Allah titipkan kepadamu, engkau pakai untuk ibadah, engkau pakai untuk poya-poya, engkau pakai untuk lain sebagainya, ila ajalin ma'dud, sampai waktu yang ditentukan, wayaqbiduha, suatu saat, wayaqbiduha, Allah bakal mengambil dari harta titipan itu, liwakti maklum, dengan waktu yang sudah ditentukan. Kau Mu'ad diberi harta, engkau Mu'ad dititipi anak dan lain sebagainya, itu semua titipan dari Allah. Suatu saat wayaqbiduha liwakti maklum, Allah sudah menentukan kapan titipannya akan diambil. Titipan berarti yang namanya titipan suatu saat nanti bakal diambil kembali oleh yang punya. Nah, kenapa kita mesti sedih? Intinya seperti itu, intisarinya. Kenapa kita sedih? Kok kita dititipi, ketika yang ngambil datang mengambil titipan, kenapa kita merasa sedih? Ini kan aneh. Layaknya seperti seorang tukang parkir, Pak. Tukang parkir itu dititipi motor, dititipi mobil supaya tidak hilang, supaya tidak rusak. Ketika yang punya motor, yang punya mobil ngambil, kita sedih nggak sebagai juru parkir? Enggak. Justru yang ada alhamdulillah, berarti saya sudah lepas dari beban dan tanggung jawab. Begitupun harta kita, begitupun anak-anak kita, begitupun istri kita, tetangga kita, semua yang kita cintai, semuanya titipan yang suatu saat nanti wayaqbiduha liwakti maklum, bakal diambil oleh yang punyanya dengan waktu yang sudah ditentukan. Cuman kita nggak tahu waktu yang ditentukan itu berapa tahun, berapa lama. Itu makanya di sini kita dituntut untuk sabar ketika anak kita meninggal, istri kita meninggal, kita dituntut untuk bersabar. Kata Kanjeng Nabi dalam lanjutan suratnya, summa ibtaradallahu alaina, Allah mewajibkan kepada kita semua asyukru idza a'ta, ketika Allah memberikan titipan kepada kita berupa harta, anak dan lain sebagainya, kita diperintah asyukru idza a'ta, untuk bersyukur ketika kita diberikan, wasobri idza tala, dan kita pun harus sabar ketika titipan itu diambil atau titipan itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya cuma dua, kita dititipi umur, kita dititipi harta, kita dititipi anak. Syukur. Dua, ketika anak, harta dan lain sebagainya sudah diambil sama Allah,
maka kita pun dituntut untuk sabar. Nah, wa kana ibnuka hada min mawahibillahil haniati. Wahai Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya anakmu itu adalah suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana engkau cinta, yang mana engkau senang, yang mana engkau suka terhadap anakmu. Wa awarihi al mustawdaati, itu semua hanya sebagai pinjaman yang Allah berikan kepadamu. Al mustawdaati, sebagai titipan. Mata'akallahu bi fi gidbatin wa sururin, Allah akan memberikan kesenangan kepadamu, Allah pun nanti bakal mengambil. Wa qabduhu bi ajrin kabir, Allah pun bakal mengambil titipan itu suatu saat nanti. Waktunya adalah sekarang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini sebuah teguran kepada Mu'ad bin Jabal bahwa Mu'ad jangan sedih terhadap anak yang ditinggalkan, karena anak adalah titipan. Nah, sebaliknya hadirin, tatkala kita tidak menerima takdir yang sudah Allah tentukan tadi, ketika anak kita diambil, istri kita wafat, terus kita tidak menerima, nah ini sangat berbahaya, ancamannya sangat berbahaya. Wa warada anna man usiba bi musibatin fa kharraqalahu sawaban aw darabalah. Kita dapatkan musibah, misalkan anak kita, istri kita itu wafat, terus kita tidak terima, artinya kita merasa sedih yang sangat dalam. Bahkan man usiba bi musibatin fa kharraqalahu, sampai-sampai saking tidak menerimanya, sampai-sampai kita menyobekkan baju. Istri saya kenapa kau meninggal lebih dahulu? Nah itu seperti itu. Terus kita menyobek-nyobekkan baju seolah-olah kita tidak menerima. Apakah ini dosa? Ini audorobalahu sodron, atau kita menupuk dada kita seolah-olah kita tidak menerima atas kematian anak kita, atas kematian istri kita. Kita tidak menerima, bahkan kita sampai memukul diri sendiri dengan tangan. Ini faka'annama ahoda romhan, seolah-olah dia itu mengambil satu tumbak, waharoba bihi maulahu, dan tumbak itu akan dia gunakan untuk membunuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berat. Ketika datang musibah kematian kepada kita, jangan sampai kita berlebihan. Sedih nggak apa-apa, sedih nggak ada masalah. Tapi kalau sedih berlebihan sampai tidak menerima, bahkan sampai baju kita dirobek, dada kita sampai dipukul-pukul, kita sampai mukul tembok, itu kan seolah-olah tidak menerima. Ini sama pakaian nama akhoda romhan wa harabah bi maulahu, sama seperti ia membawa tumbak, membawa pedang, membawa alat untuk membunuh, dan akan membunuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, wa man latama ala huddihi aw hadasa wajhahu haramah, barang siapa yang memukul pipi ketika mendapatkan musibah, atau dia mencakar pipinya, sampai seperti itu, haramallahu ta'ala nadra ila wajhi yaumal qiyamah, Allah haramkan bagi dia untuk melihat Allah di hari kiamat. Ketika mendapatkan musibah, kita tidak menerima, bahkan kita seolah-olah protes ke Allah dengan cara dicakar, dengan cara kita ngamuk. Ini nanti di hari kiamat ia tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada pertanyaan, apakah kita tidak boleh menangisi seseorang yang sudah wafat? Artinya bolehkah kita bersedih dengan kematian istri kita, dengan kematian anak kita? Nah, wala basa bil bukai alal mayyit, itu tidak ada masalah, Pak. Kita menangis dengan kepergian yang sudah wafat, istri kita, anak kita, terus kita sedih, menangis, gak ada masalah. Yang penting tadi jangan sampai kita meronta
sampai separah itu, sampai baju disobek, sampai kita mencakar pipi, sampai kita mukul tembok, pokoknya sampai kita pingsan tidak menerima semua itu. Ini hati-hati. Sedih boleh, tapi meronta-ronta itu haram. Nah, tetapinya menangis pun walakinna sabra afdalu liqaulihi ta'ala, tetapi sabar itu lebih utama dengan berdasarkan dalil innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sabar pahalanya adalah tanpa ada hisaban. Kita sabar ketika menghadapi musibah, nanti di hari kiamat bighairi hisab, kita tidak akan dihisab di hari kiamat. Itu pahala sabar. Nah, ketika hal seperti ini hadirin, Kanjeng Nabi itu kan pertama kali, kata Kanjeng Nabi, awalu ma kutiba qalam fil lauhil mahfud, pertama kali yang ditulis oleh Allah di lauhil mahfud, yaitu bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ini anallaha la ilaha illa anna wa muhammadun abdi wa rasuli wa hirati min holki manistaslama. Barang siapa yang pasrah, kita menerima liqodoi, kepastian yang sudah Allah tentukan, terutama dalam hal kematian. Anak kita wafat, istri kita wafat, wasabaro alal bara, orang tersebut sabar terhadap cobaan, wasyakoro li na'mai, orang itu syukur terhadap nikmat, katabtuhu sodikon ma'asiddikin yaumal qiyamah, maka mereka ini akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar. Tapi sebaliknya, wa malam yastaslim, barang siapa yang tidak pasrah liqodoi, tidak menerima terhadap qada Allah, walam yasbir, ia tidak pernah sabar alal bala, ketika diberikan cobaan, walam yaskur li nikmati, dan dia tidak pernah bersyukur terhadap nikmat Allah, fal yahruz min tahtis samai, kata Allah, fal yahruz bil amar, fal yahruz, keluar engkau, min tahtis samai, dari langit ini, dari bumi ini, wal ya'bud rabba siwai, engkau cari pangeran, engkau cari Tuhan siwai, selain aku. Ini ancaman hadirin, ketika kita tidak pernah bersyukur, ketika kita tidak pernah bersabar, ketika kita tidak menerima takdir yang sudah Allah tentukan, terus kita tidak menerima, kata Allah, keluar dari muka bumi, cari Tuhan selain aku. Mau kemana kita? Orang semuanya dilungkup oleh buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita tidak sabar, oleh Allah kita diusir dari muka bumi, disuruh mencari Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Nah, makanya kita harus sabar, Pak. Sabar ketika menghadapi musibah, terutama dalam hal kematian. Nah, dalam hal kematian kita bisa, Pak, sabar ketika istri kita meninggal. Istri kita meninggal, kita sedihnya biasa. Karena apa? Besok kita pasti bakal nikah lagi, ya kan? Beda dengan anak, Pak. Anak itu ketika kita ditinggalkan oleh anak, rasanya pahit. Ditinggal oleh orang tua rasanya sakit. Nah, disinilah bentuk sabar kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mana buah dari sabar ini hadirin, terus kita sabar ketika anak atau orang tua kita wafat. Dalam sebagian riwayat, nah, dalam sebagian riwayat bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anna rajulan kana yazi'u bisabiyin lahu ma'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di zaman Kanjeng Nabi. Ada seorang sahabat yang mempunyai anak. Nah, suatu hari sahabat ini berkunjung ke baginda Rasul dengan membawa anak. Nah, silaturahmi. Selang beberapa hari, summa inna gulama fahtabasa waldahu falamma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah mata sobihu, si anak ini wafat, Pak.
Si anak yang dibawa berkunjung kepada baginda Rasul wafat. Nah, sehingga para sahabat yang lain memberikan kabar, ya Rasul, si anak yang pernah dibawa oleh si Anu ke dalam rumah baginda itu sudah wafat. Nah, Kanjeng Nabi kaget. Nah, baratumuni kumu ila akhina nu'ajihi falamma dakhala alaihi nabi sallam. Nah, kata Kanjeng Nabi, udah sekarang ayo kita takjiah ke rumahnya. Berangkat bersama sahabat. Nah, berangkat bersama para sahabat. Falamma dakhala alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam idza rajulu hazinun wa bikabatun. Ketika Kanjeng Nabi berkunjung ke rumah duka yang lebih miris, idza rajulu hazinun, itu bapaknya Pak hazinun, itu lagi menangis. Sedih, kabatun, sampai sedihnya luar biasa, sedih pingsan, ingat pingsan. Yang lebih herannya lagi, saking cinta-cintanya ini si bapak kepada si anak, jenazah si anaknya gak dikuburkan, malah dikurung di dalam kamar. Nah itu, sampai Kanjeng Nabi kaget. Bapaknya sedih, ingat nangis pingsan, anaknya nggak dikuburin, malah ditaruh di dalam kamar, dikunci, dikurung, karena dia berpendapat bahwa anak saya masih ada di mana, di dalam kamar. Nah, ketika itu terjadi, lalu Kanjeng Nabi, amma yasuruka anta'tiya yaumal qiyamah, amma yasuruka anta'tiya yaumal qiyamah, wahai rajul, apakah engkau enggak mau mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat? Apa jawabnya? Ya Rasulullah, kuntu arjuhu likibari minni. Ya Rasul, aku mengharapkan anakku ini itu tumbuh dewasa, sampai aku sudah tua pun anakku masih ada. Wadofi, sampai aku lemah pun anakku sudah ada. Jadi intinya dia tidak menerima dengan wafatnya si anak, sehingga ia berpendapat bahwa anak ini bisa tumbuh sampai dewasa, sampai dianya pun sampai tua masih ada. Kata Kanjeng Nabi, amma yasuruka anta'tiya yaumal qiyamah, apakah engkau enggak mau mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat? Fayuqalu lahu. Nah, setelah itu dia diberikan arahan oleh Kanjeng Nabi, bla 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 bla. Di sini tidak diterangkan, tapi intinya ketika nanti si anak ini ada di hari kiamat, ini bapaknya sabar yang tadi, fayaqulu lahu udhulil jannah, si anak ini dipanggil oleh malaikat Pak untuk masuk surga. Wahai anak, masuk surga. Bahkan salah sama rotin sampai 3 kali dipanggil anak ini untuk masuk surga. Si anak menolak. Ya Rabb, kata si anak, wahai Tuhanku, abawaya, di mana kedua orang tuaku, di mana bapakku, di mana ibuku? Fala yazalu, dia tidak pernah berhenti memanggil kedua orang tuanya. Nah, sampai fala yastau hatta yusaffi'ahu Allah taala wa yudhilakumul jannah jami'an padahaba al huzna anir rajul. Nah, sampai Allah memberikan syafaat melalui anak itu supaya orang tuanya masuk ke surga bersama-sama. Fadahaba al huzna, maka hilanglah kesedihan daripada si orang tua yang tadi. Nah, intinya wa fi hadil khabari dalil ala antajiyah sunnatun ida asobar rajul musibatun yang bagi liwani ayu ajiruhu. Dari satu hadis ini bisa kita simpulkan, ketika seorang anak wafat maka kita pun harus senang, maka nanti seanak bakal memberikan syafaat kepada orang tuanya. Yang kedua, ketika ada seorang mendapatkan musibah, kita dituntut untuk takjiyah. Sunnatun itu sunat, dan ketika takjiyah kita disunatkan untuk memberikan kabar gembira, untuk mengembirakan si ahli musibah, seperti itu. Nah, ini kembali ketika si anak nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang tuanya,
ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Kuncinya satu, sabar, sabar, dan sabar. Nah, karena apa hadirin? Di hari kiamat itu dalam satu riwayat itu ketika anak kita wafat, dalam artian wafat sebelum balig, itu kan, wafat sebelum, lagi lucu-lucunya. Ini nanti dalam Al-Quran pun disebutkan bakal menjadi pelayan di surga dalam surat Waqiah. Terus dalam satu riwayat, ini anak bakal menjadi pelayan bagi kedua orang tuanya ketika ada di dalam telaga Kausar, telaganya baginda Rasul. Nah, itu kan kalau kita bicara tentang masalah telaga Haud, itu kan Haud itu telaga Kanjeng Nabi. Itu telaga itu huwa baharun alal ardi mubadalatun, bahasa di dalam kitab Sulamut Taufik, yaitu laut yang ada di atas muka bumi, al mubadalat yang diganti. Jadi kan Pak, kalau di dunia seperti ini, laut itu kan laut seperti itu ya. Apakah nanti di akhirat ada laut? Ada laut. Lautnya itu adalah haud atau telaga baginda Rasul, itu menjadi laut nanti di akhirat. Nah, barang siapa yang meminum haud atau air minum dari telaga Kanjeng Nabi, la yadma'u ba'daha abadan, dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Tuh. Nah, ketika ada haud yang Allah berikan kepada baginda Rasul, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, berarti ini khusus bagi umat Kanjeng Nabi yang bisa meminum dan mencicipi haud tersebut. Nah, dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan, haud ini khusus bagi umat Kanjeng Nabi, tapi tidak semua umat Kanjeng Nabi kebagian. Tidak setiap umat Kanjeng Nabi kebagian. Nah, umat Kanjeng Nabi dalam masalah meminum haud itu kebagi dua. Satu, kismun layut roduhum, ada sebagian umat Kanjeng Nabi tapi layut roduhum, tidak dijauhkan dari telaga tersebut, artinya didekatkan, berarti hak untuk dia minum sepuasnya. Ada satu golongan seperti itu. Siapa itu? Wahum al-muttaqun, itu adalah golongan-golongan orang-orang yang takwa. Satu. Yang kedua, umat Kanjeng Nabi itu waqismun yutrodu, ada sebagian umat Kanjeng Nabi yutrodu, itu dijauhkan. Ada umat yang dijauhkan. Yang dijauhkan ini kebagi dua. Kismun yutra'u hirman, sebagian dijauhkannya itu hirman, secara haram, artinya mutlak ini umat Kanjeng Nabi tidak bisa meminum selama-lamanya. Siapakah itu? Wahum al-kuffar, orang-orang kafir. Fala yasrabuna minhu abadan, bahasanya orang kafir itu fala yasrabuna minhu abadan, tidak akan pernah merasakan, tidak akan pernah menikmati minuman telaga Kanjeng Nabi abadan, selamanya. Ada lagi umat Kanjeng Nabi yang dijauhkan, yutradu ukubahu lahu, dijauhkannya karena disiksa. Tapi sumayasrabu, mereka ini nanti bakal meminum, Pak. Bakal meminum. Dijauhkan dengan tujuan disiksa, tapi nanti bakal diberikan minuman. Siapa itu? Wahum ussahul mukminin, orang-orang mukmin yang suka melaksanakan maksiat. Orang yang melaksanakan maksiat tetap nanti di hari kiamat itu bakal minum telaga Kanjeng Nabi. Nah, tapi itu sebagai bentuk siksaan yang memang dijauhkan, artinya berebut. Nah, itu kan nanti golongan ini kan ada yang ngantri, bahkan ada yang biasalah
bagaimana seperti pembagian BLT gitu kan, ngantri pengen paling dapat, pokoknya gitulah, ribut. Ini kan usatul mukminin, orang-orang ahli maksiat untuk mendapatkan satu teguk minuman air Kanjeng Nabi, karena dia ahli maksiat oleh Allah dijauhkan dengan cara disiksa, ngantri panjang sampai yang keinjak-injak dalam sebagian riwayat seperti itu. Nah, walaupun ini orang ahli neraka Pak, ini si A itu si, misalkan taruh kita si Zaid ini dicap oleh Allah masuk ke dalam neraka. Tapi sebelum masuk ke neraka, wa qaulun sahih, menurut kaul yang sahih, ini si Zaid terlebih dahulu meminum telaga Kanjeng Nabi. Kok itu ya? Jadi ada ahli neraka, orang mukmin ahli neraka disuruh minum dulu sebelum masuk ke neraka. Payasrabuna qabla duhulihi munar, bahasa dalam kitab Sulamut Taufik. Mereka itu minum sebelum masuk ke dalam neraka. Jadi ahli neraka, orang mukmin ahli neraka sebelum masuk neraka diberikan minuman telaga haud Kanjeng Nabi dengan tadi cara ada yang ngantri, ada yang kejek-jek lain sebagainya. Nah, itu tujuannya apa? Supaya aminan, mendapatkan keamanan di dalam neraka dari mulutnya, daripada minuman ahli neraka. Nanti kan ini supaya menjadi penguat lah. Jadi ahli neraka itu orang mukmin ahli neraka ketika diberikan minuman telaga Kanjeng Nabi sebelum masuk ke neraka, itu supaya mencegah mulutnya daripada siksaan api neraka. Kenapa? Karena orang mukmin walaupun masuk neraka suatu saat nanti bakal kembali diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Itu dalam sebagian riwayat. Ada lagi yang riwayat mengatakan ahli neraka yang mukmin diangkat oleh Allah dari neraka lalu dimasukkan ke dalam haud. Dalam sebagian itu maul hayat, air kehidupan. Jadi kan ketika keluar dari neraka itu kan gosong gitu kan, gak ketemu ini siapa saking udah hancurnya. Tapi diangkat oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga itu, sebelumnya itu dimasukkan ke maul hayat, air kehidupan, disuruh mandi, disuruh minum dan sebagainya, akhirnya datanglah seperti semula masuk ke dalam surga. Nah, itu ada sebagian riwayat seperti itu. Ada lagi yang mengatakan riwayat adalah ketika seseorang ahli maksiat mukmin masuk ke neraka diberikan terlebih dahulu minuman Kanjeng Nabi dari haud atau telaga Kanjeng Nabi dengan cara tadilah seperti itu. Nah, ketika anak kita Pak wafat sebelum balik, kita sedih, nggak akan mendapatkan. Tapi kalau kita sabar ketika anak kita wafat, sabar menerima semua takdir yang sudah Allah berikan, ini pahalanya. Ketika nanti di hari kiamat kita nggak minta, anak kita pun sudah memberikan telaga haud Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya. Yang saya maksud dalam telaga itu nanti ketika kita wafat di hari kiamat, anak kita yang akan memberikan minuman kepada kita dari telaga Kanjeng Nabi. Nggak usah kita rame-rame ngantri, nggak usah kita mencari, anak kita sendiri yang memberikan pelayanan langsung kepada kita. Kita ambil logika Pak, ketika Bapak bertamu ke satu rumah, dilayani oleh anak kecil yang baru bisa ngomong, yang lucu, kira-kira senang nggak? Senang dong. Wih, oh mau minum apa? Oh ini gini. Terus ini ditanya kita kan, wah namanya juga anak yang baru bisa ngomong, belajar kan sama kita akrab, senang kita kan dilayani lagi. Nah, ini kesenangan ini lebih jauh daripada kita dilayani oleh anak sendiri ketika ada dalam mahsyar, ketika orang-orang kehausan, anak kita membawa minuman dengan minuman yang sangat luar biasa segar dari telaga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kuncinya apa? Sabar ketika kita ditinggalkan oleh anak. Anak adalah titipan, ini titipan suatu saat nanti bakal diambil oleh yang punya. Nah, itu jadi sabar. Nah, jadi buah daripada sabar adalah satu, nanti di hari kiamat kita akan diberikan minuman oleh anak kita sendiri, dan nanti di surga pun kita akan dilayani oleh anak-anak yang sangat luar biasa. Inilah kuncinya, adalah kita sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi kematian, yang mana yang kita kembali ke awal,
Sabar kebagi tiga, sabar ala taat, sabar anil maksiat, sabar al musibah. Ini pahalanya. Barang siapa paman sabara ala taat, barang siapa yang sabar menjalankan perintah Allah, atahullahu yaumal qiyamah sita mi'ati darajatin, Allah berikan 600 derajat di hari kiamat. Kullu darajatin kama bainas sama wal ar, yang mana tingkatan derajat itu bainas sama wal ar, seperti langit dan bumi. Kita sabar menjalankan perintah Allah, sabar melaksanakan sholat wajib berjamaah, sabar mengerjakan pekerjaan Allah, tolabul ilmi, sabar mengerjakan lain sebagainya perintah Allah, kita nanti di hari kiamat bakal mendapatkan derajat 600 derajat. Satu. Yang kedua, waman sabaru anil maksiat, barang siapa yang sabar menjauhi maksiat, menjauhi larangan Allah, atahullahu yaumal qiyamah sita mi'ati darajatin, Allah berikan 600 derajat di hari kiamat. Yang terakhir, barang siapa yang sabar terhadap musibah kematian, maka atahullahu yaumal qiyamah salasa mi'ati darajatin, Allah berikan 300 derajat di hari kiamat. Kullu uli darajatin kama bainas sama wal ar, itu derajatnya satu tingkatan derajat itu sama antara langit dan bumi. Ini 300 sabar ketika menghadapi musibah. Nah, intinya ketika kita dititipi anak, dititipi harta oleh Allah, kita gunakan untuk ibadah, kita syukuri. Ketika suatu saat nanti harta kita, anak kita diambil oleh Allah, maka kita harus sabar. Anak ini menjadi kunci bagi kita. Ketika kita sudah wafat terlebih dahulu, maka anak bakal mendoakan kita, yang mana pahalanya terus mengalir kepada kita. Andai kata anak duluan meninggal, maka nanti anak bakal memberikan syafaat kepada kita. Jadi beruntung kita masih dipercayai oleh Allah, diberikan turunan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita nanti tinggal bahas tentang masalah Dajjal. Ini lebih ramai lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah azmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu